Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita sehat-sehat, kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, jadi malam ini kita akan bahas lagi, kita akan belajar lagi, yakni tentang hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia sendiri atau sistem hukum perkawinan. Jadi kalau menurut saya, kita itu Indonesia itu punya berbagai macam ragam budaya. Kita itu beda dari negara lain, yang dimana kalau menurut saya di negara lain itu yang mungkin seperti negara-negara Eropa, mereka sistem perkawinannya itu satu aja, nikah gereja, habis nikah udah suami istri. Beda sama kita. Kalau kita sistem perkawinannya banyak dan berbagai macam tradisi, itu yang menjadi ciri khas kita sebagai Indonesia. Jadi wonderful Indonesia. Jadi di sini kita akan bahas tentang hukum perkawinan itu sendiri, di mana saya akan jelaskan ada beberapa poin. Yang paling utama adalah sistem hukum perkawinan sendiri. Jadi kalau kita lihat menurut para teoritis atau para filsuf atau para pengemuka tentang pelajaran-pelajaran yang sudah dari awal, mereka yang mereka memberikan pemahaman yang begitu luas dan jelas, dimana dalam buku terhadnya, dalam buku terhad yaitu Beginsen and Stelsel von Het Adat Recht, yakni asas-asas dan susunan hukum adat. Dia mengemukakan bahwa berbagai macam bentuk perkawinan menurut adat di Indonesia. Jadi banyak banget bentuk-bentuk perkawinan di Indonesia itu. Cuman kita nggak bahas. Kalau soal bentuk-bentuknya itu akan panjang. Tapi kita akan bahas sistemnya. Jadi kalau kita bentuk bahasnya itu ada 7 yang saya tahu dan kita paham dari literatur yang kita baca atau yang kita pahami. Jadi saya akan bahas tentang sistem hukum perkawinan itu sendiri, yakni ada 3 di Indonesia, yaitu sistem hukum perkawinan endogami, terus sistem hukum perkawinan eksogami, dan sistem hukum perkawinan eleuterogami. Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kawan-kawan jangan lupa subscribe, komen, rekomendasi pelajaran apa yang harus kita bahas bersama. Oke, lanjut. Pertama adalah sistem hukum endogami, yaitu sistem hukum yang diperbolehkan untuk menikah dengan satu suku, satu keluarga, atau dengan satu daerah. Jadi sistem hukum ini dia lebih cenderung kepada dia lebih mempertahankan tradisinya. Jadi karena memang tradisinya kental, jadinya dia mempertahankan sekali seperti tradisi perkawinan di Toraja. Dia itu lebih monotonnya. Kalau bisa anggota keluarga menikah itu, yaudah lu kawin sama ini keluarga ini, kita masih istilahnya masih keluarga. Terus sistem hukum perkawinan ini juga, yaudah lu harus kawin minimal kita harus pakai adat kita, atau lu harus kawin sama-sama kita, nggak boleh kawin dari luar. Jadi dia lebih monotonnya ke situ. Kemudian dia nggak boleh kawin di luar daerah. Nah, kemudian yang kedua kita bahas sistem hukum perkawinan eksogami. Eksogami ini dimana dia mengatur tentang seorang yang diharuskan kawin dengan di luar suku keluarganya sendiri. Jadi di sini dia bertolak belakang dengan sistem hukum
perkawinan endogami, yang dimana endogami itu yang minimal dia harus satu suku, satu daerah atau satu keluarga. Tapi kalau dia lebih malah dia terbalik, dia harus kawin sama luar daerah, terus kawin sama luar keluarga, terus kawin sama harus beda suku. Itu sistem hukum eksogami. Kemudian sistem hukum eleoterogami. Jadi sistem hukum eleoterogami ini dia berbeda dari sistem hukum yang pertama dan yang kedua. Jadi sistem hukum eleoterogami ini dia bebas, mau kawin sama siapa aja terserah. Mau kawin sama orang luar, mau kawin sama orang satu suku, terus mau kawin sama siapa aja bebas. Dia tidak mengatur atau dia tidak melarang seseorang itu harus menikah dengan siapa. Berbeda dengan kedua sistem hukum yang pertama dan yang kedua tadi, yaitu endogami dan eksogami, di mana sistem endogami adalah dia mewajibkan seseorang, keluarganya, anggota keluarganya itu harus nikah dengan sukunya sendiri, daerahnya sendiri. Dia mewajibkan, dia harus kawin, dia tidak boleh keluar dari lingkaran sukunya sendiri. Kemudian yang keduanya juga dia berbeda dengan yang kedua, bahwa dia seseorang atau anggota keluarga itu harus kawin sama orang luar, nggak boleh sama orang dalam sama-sama. Jadi istilahnya bukan orang dalam sih, lebih ke luar satu suku. Tapi kalau menurut saya sih ya mungkin ini tradisi dan ini kebiasaan, kita tidak bisa melarang atau kita bilang ini zaman udah modern, ngapain kita harus ikutin satu suku. Tidak bisa. Kita harus menghargai tradisi, kita harus menghargai adat, kita harus menghargai leluhur kita. Karena di mana negara kita dibentuk adalah dengan hal-hal seperti ini. Pertama yaitu dengan berbagai macam perbedaan, berbagai macam suku dan budaya, itu yang menjadi kita kuat dan kita merdeka. Jadi jangan kalau misalkan orang lain cerita, gua harus kawin sama keluarga gua sendiri, ya gua harus kawin sama orang di luar gua, nggak boleh dalam. Tidak bisa, kita harus menghargai itu. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Dan yang ketiga itu sistem hukum eleoterogami itu dia tidak melarang. Jadi hampir semua wilayah, termasuk daerah timur yaitu Ternate, dia tidak melarang juga kalau mau kawin di mana aja terserah. Contoh seperti saya. Tapi kadang di tradisi saya juga kadang-kadang masih banyak yang seperti ini. Jadi timbal baliknya jadi menurut saya itu mungkin perspektif dari anggota atau orang tua keluarga kita. Jadi kalau orang tua keluarga kita dia maunya kita harus kawin di luar, atau kita harus kawin satu daerah, atau terserah mana aja, itu kalau di daerah saya sih emang tergantung. Jadi mungkin itu sistem hukum perkawinan yang perlu saya jelaskan menurut hukum adat dan dalam sistem hukum dalam pengantar hukum Indonesia.